Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke live trading berikutnya. Hari ini hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023. Sekarang jam 8.57 ya. Kita masih ada kesempatan sekitar 2 menit untuk mereview indeks kemarin dan perdagangan kira-kira apa potensi untuk kita scalping hari ini. Ya, pertama kita cek IHSG ya untuk review kemarin. Nah, kita lihat IHSG kemarin sempat menyentuh new low lagi ya. Ini kita tarik garis dan kita lihat di sini kemarin menyentuh low-nya di sekitar 6.600 ya. Nah, ini 6.600 ini sebelumnya kemarin di live trading di jam 9 sudah saya info indeks bakal ngetes ke sekitar 6.600-an. Ini kemarin sempat tersentuh tapi menjelang closing dibalikin lagi ke 67 ya. Dan ini kalau kita lihat indeksnya berbentuk candlestick hammer, mengindikasikan tekanan buyer mulai kuat. Ya moga-moga hari ini IHSG bisa kembali ke positif ya. Paling enggak ke area 6750 sampai 68. Supportnya masih sama ya. Untuk supportnya 66 sampai 6542. Ini low terakhir ini kita jadiin sebagai support IHSG. Oke, terus untuk saham-sahamnya, sebelumnya teman-teman siapin laptop di host PC. Saya ulangi lagi ya, kita pakai kode 0200 running trade and interest stock. Kodenya view-nya seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada watchlist. Dan kemudian di sini ada stock price, kodenya 001, ini menu wajib. Kemudian ada stock gainer dan multi chart kodenya 0500. Dan ini sudah dibuka pre-opening di 859. Kita lihat indeks LQ45-nya di sini ada ITMG hijau, BNI, Telkom, BCA rata-rata tipis ya teman-teman. Terus yang kemarin lumayan naik signifikan yaitu Jamfa ya, Jamfa, Cepin, kemudian Aces. Nah, ini nanti teman-teman juga pantau ya. Ini teman-teman nanti juga pantau. Terus termasuk Okas juga kemarin berhasil arah. Biasanya kalau saham arah hari ini bisa gerak lagi ya, bisa gerak lagi. Terus losernya ada Inco, Excel, Tower, SCMA. Ya ini untuk Inco berarti di sektor nikel ya. Nanti kita lihat skip dulu. Oke ya teman-teman, ini sudah dibuka ya perdagangan jam 9.00. Ingat ya, kalau scalping jam 9 sampai 30 detik pertama sampai 1 menit pertama itu sahamnya masih lompat-lompat, jangan keburu entry, jangan keburu buy ya. Jadi kita masih nunggu koreksian. Oke. Ini Bapak Ibu teman-teman lihat watchlist saya sebelah kanan ya. Ini Okas sudah lompat jadi sempat 9% ya ini. Terus kemudian Aces kemarin saya infokan buy 540, 545, sekarang 575. Terus RAM masih ARB. Kalau kayak gini kita skip aja, atau strateginya bisa juga ARB Hunter ya, tapi ya kita nunggu kunciannya kebuka dulu. Terus Cleo juga boleh pantau. Oke, punya saya masih loading ya ini ya. Harusnya udah ganti nih. Okas antri berapa? Sebentar ya. Punya saya masih loading nih koneksinya. Kalau teman-teman ada info saham yang lagi running, ini jam 9 lebih 1 menit nih saham-saham lagi rame-ramenya, saham-saham yang lagi running naik antara 4 sampai 5%, infoin di chat ya, biar nanti saya bisa bantu
screening. Kas hati-hati ya, MG kemarin masuk. Iya bener, MG memang masuk. Biasanya dia tiktokan ya. Makanya kan saya belum ada instruksi buy ya. Jadi kita ngelihat dulu. Ini masih processing terus nih punya saya nih. Oke, kita lihat Tokas di sini ada guyuran ya. Ada guyuran di sini. Terus kita lihat trendnya di sini paling gede 132, terus ada lagi 130. Nah, terus paling bawah di sini ada yang lumayan gede 125, 126. Ini antrian tebelnya di 125. Ya, paling nggak tunggulah ada guyuran ke 126. Total. Total oke, di sini kita lihat yang HK lumayan ya, yang HK lumayan gede. Udah 2 kali, tapi masih tipis ya, ini masih tipis. Terus ini dilihat transaksi trade book-nya paling gede 428, 428, terus ini antrian tebal 422 ya. 430 dijaga. Nah, ini tunggu kita tunggu sampai ke sekitar 424 baru kita boleh entry ya. Nah, bentar kita lihat total ininya berapa ya resistnya. .26 sih. Ini kalau 430 bisa langsung dijebol, kenceng ini. Nah, ini baru ada guyuran lagi ya. Barusan 8.000 lot, ini ada guyuran lagi. Better mungkin tunggu 430 jebol deh, baru entry. Kalau saran saya sih. Ini tadi high-nya 430. Bumi. Bumi. Bumi ini udah breakout sih sebetulnya nih. 1 2 3. Bumi. Ini secara transaksi bagus sih, secara transaksi bagus. Trade book-nya di 130 paling gede, 129. Ini sepertinya dijagain sih di 130. Jagain di 130. Ini udah rapat. Ntar saya cek chartnya ya, daily-nya. Satu dua tiga. Ini masih ngetes kalau bumi ini. Kita tunggu 130 jebol aja sih. Atau sekalian teman-teman nunggu sekitar 126 atau 127. Iya bener, trend call sudah selesai, pindah aja. Iya bener sih, makanya kemarin saya bilang batu bara itu udah selesai. Cuman kalau bumi ya, kalau mau naik kenceng ya kayaknya susah ya, karena bid overnya tebel. Jadi mungkin bisa per tick aja kalau misalnya mau scalping. Per 1 tick, 2 tick. Waduh, udah 17% ya. Kita ke skip soalnya tadi cash. Udah 17%. Udah telat nih. Kita tunggu guyuran dulu aja.
140 antrian tebelnya 140 ya. Ini sudah 146. Kalau tadi sempat entry ya selamat ya. Ini kalau saya belum sempat entry yang ini. Mas pada FUTR. Pada. Kita cek ya pada. Oke. So far transaksinya masih lebih gede yang HK. Terus volumenya 106, 107. Tapi ini masih tipis ya. Ini value transaksinya cuman 64 juta kayaknya ini. Masih kecil sekali. Terus ini dijagain 105, terus ini kosong. Ada antrian tebal di sini. Coba cek. Belum ya, pada masih belum ya ini. Ini wait and see dulu. Sebelah kanannya overnya nggak ada antrian tebal. Jadi teman-teman cari yang overnya antrian tebal tapi gerak ya. FUTR, sebentar, FUTR. FUTR banyakan yang guyur nih, banyakan yang guyur. Threadbook-nya di sini 86, 87 ya. 86, 87 di sini. Chart-nya sebentar. Chart-nya di bawah MA5 ya. Ini lagi ngetes MA20 di 85 ya. Jadi kalau MA20-nya ini ketembus, udah selesai nih trennya FUTR. Ini FUTR ini banyak jebakan sih biasanya. Pantau dulu aja, FUTR pantau dulu aja. Terus DILD. DILD. Sahamnya Lokegong. Oke, transaksinya bagus di sini. Lebih dominan yang HK ya, selisihnya selipat lebih. Terus threadbook-nya 189. Frekuensi paling tebal di 189, 188. Nah, ini ada transaksi gede di sini. Kita cek chart-nya DILD. Chart-nya juga cakep. Targetnya 192 sampai 194. Ini kalau mau entry ya. Kalau mau entry di bawah 189 ya. Cuman kalau 190 ini dihajar, boleh ngambil, dicicil dikit dulu, nanti ngambil lagi di bawah 189. Untuk DILD ya, teman-teman. Karena DILD ini dia fluktuasinya kadang nggak begitu kenceng ya, paling cuman 5-7%. Ini sekarang posisi sudah naik 2,7%. Masih oke sih. Ini kita lihat antrian tebel di 192 ya. 8.000 ya. Sesuai kita lihat di resistnya di situ. Sama di sini ada lagi 95, 93. Kita cek. Nah, ini 94. Oke. Ini sebetulnya kalau secara trendline udah kejebol nih, udah breakout. Nah kan? Kena kan? Oke, 190 diganjel ya teman-teman, DILD. Kalau tadi dia ngambil dikit ya boleh pasang 192 boleh, pasang di 194 boleh. Dan ini ada antrian tebel di 200 ya teman-teman ya. Nah, ini ada antrian tebel di 200. Sepertinya dia bakal nyoba ke resist psikologis 200. Ya. Ini kesempatan buy 188 sampai 190 tadi ya.
Oke, confirm deal saya teruskan buy ya untuk deal. Deal saya teruskan buy bumi 130 tembus. Ya nggak masalah, tadi yang nyoba spekulasi bumi 130 bisa buy, tapi bumi nggak bisa ini ya, nggak bisa jauh ya, ini udah penuh overnya. Udah penuh. Jadi kalau misalnya ada yang spekulasi ngambil 130, 132 buruan buang. Soalnya ini penuh overnya. Jadi buat apa ya, scalping cepet agak susah karena lumayan penuh dan harganya segini. Oke. Jati, kita cek Jati ya. Ada yang info Jati. Jadi so far masih so-so nih untuk yang HK dan Haki, masih apa ya, hampir sama tapi lebih dominan yang Haki. Terus threadbook-nya di sini yang transaksi paling gede 202. Ini ada antrian tebal 200. Nggak berani kasih fake bid ini bandarnya. Terus ini fake overnya ada di 22, 20, 214. Hati. Ini saham IPO. Grafiknya ngeri ya ini volatilitasnya. Harusnya kalau 212 lewat kenceng ini dia. Soalnya range-nya area ini. Tapi saya ragu ya Jati. Saya ragu Jati. Karena overnya gini, bidnya kosong. Jadi saya ragu. Tuh kan langsung diguyur 210 46.000 lot. Ada yang mau buang nih Jati. Oke. Kita balik DLD lagi. DLD udah 194 ya. Tadi saya instruksikan ke 190 untuk buy. Ada yang dapat tadi DLD? Arahnya ke 200 nih DLD. Arahnya ke 200. Okas tadi saya mau ngebuy udah telat ya. Keskip saham apa tadi ya? Bumi sama yang lain ini udah 25% nih. Saya nggak berani buy sih. Saya pribadi saya belum masuk Okas karena saya udah telat tadi. Nah, ini kalau teman-teman mau buy, kita lihat antrian tebelnya di 154, ada lagi di bawahnya 140. Ya, tunggu 140 aja kalau misalnya kena ya, atau 147 ke bawah lah. Kalau misalnya dikasih turun ya, udah hampir arah soalnya. Pada gerak. Bentar. Pada gerak 106 ini lewat ya. Ini 106, ini set wish-nya dia ya. Set wish-nya dia di 106 udah breakout. Resistnya harusnya ke 112 sama 114. Pada boleh buy kalau mau di bawah 109. Antara 106 sampai 109. Jualannya di 112 sampai 114. 106 sampai 109 ya. Nah, ini 109 masih dimakan terus, masih dimakan. Oke. Saham lain gampang ya lah. Foto saham cuan. Saham cuan.
Oke, saham cuan kita analisa bareng-bareng. Transaksi value masih 600 juta. Ini harga masih 5.000 lot, belum besar. Kita ketik. Ini sih sebetulnya masih distribusi sebetulnya. Sama kayak pada tadi masih distribusi. Tapi ada peluang untuk scalping kalau misalnya gerak. Dan ini kosong ya. Ini kosong, 805 ini kosong. Nah, ini antrian realnya cuan sebetulnya ini 98 lot 379, 885, 379. Nah, ini antrian realnya cuan. Nah, Mas Anton kok bisa tahu antrian realnya gimana? Ya lihat aja nih, ini yang fake over semua. Jadi ini yang apa ya, bandar pasang jual ya. Orang-orang pasang jual, tapi yang ini antrian murninya ya, kecil-kecil ini. Apalagi ini 800 fake bid banget nih, 800. Ini cuan saya ini ya. Saya ragu sih ada antrian tebel di 800 soalnya. Deal tembus 200. Kan? Bener kan yang saya bilang teman-teman? Jadi teman-teman tadi ya Guncop ya yang dapat 190. 200 kejebol kenceng. Kalau belum kejebol ya belum ya. Kalau misalnya yang tadi telat di sini kita lihat antrian tebel 199, 198. Oke, mungkin kita fokusin ke deal dulu ya sebentar. Karena rame nih dia. Nah, ini transaksi yang HK-nya udah selipat lebih juga. Jadi teman-teman, kesimpulannya kalau misalnya teman-teman scalping itu lihat ini, lihat kondisi sahamnya. Sahamnya kalau misalnya lebih bagus kayak ini nih. Deal nih open sama dengan previous atau sama dengan low. Nah, ini artinya dia dari harga kemarin, kemudian dengan harga low-nya dia nggak turun. Nah, ini bagus. Nah, ciri berikutnya teman-teman lihat dari sisi bid over tadi. Tentunya kalau ada antrian tebel ya, sini kosong ada antrian tebel di atas, itu nggak usah takut, nggak usah ragu, langsung hajar aja nggak apa-apa. Nah, tapi kita patokan entry pakai antrian tebel, entry-nya. Jadi misalnya antrian tebelnya tadi di apa namanya di 195 misal maaf di 1185 gitu ya atau 186 ya, berarti teman-teman bisa entry antara harga itu di atasnya itu misalnya 187 sampai 190 kayak gitu. Nah, ini teman-teman itu nih, ini pasang di harga 250.000 lot itu barang bandar, hitung aja duitnya berapa. Coba hitung ya. 200 kali 50.000 kali 100. 1 M. Ya nggak banyak sih 1 M. Tapi untuk ukuran saham yang market cap di bawah 2 triliun ya memang gorengnya harus range 1 M sampai 10 M ke atas gitu. Nah, ini karena tadi udah jebol resistnya 194, ini targetnya lagi ke berapa ya? 214 ini kayaknya. 214. 204, 214. Iya, ini kalau 200 jebol ke 204 sama 214. Nah, ini resistnya area itu. Kalau jualan ya di bawah 204. Misalnya 200 tembus, ambil 200, langsung antri 202 atau 204. Nah, kalau misalnya 204 masih dijebol, ya antri di 212 gitu. Kita lihat aja antrian tebelnya di berapa aja nih dia. Nah, ini 204 ada tebel. 14 nggak ada sih. Base. Oke, kita lihat base ya. Base ini set base lama ya.
Base ini base lama. Saya kapan hari punya di 150, jual di 161, masih sisa ada barang dikit sih. Kalau base ini nge-swing. Tapi kalau mau di scalping ya bisa, cuman range harganya nggak selebar Okas, nggak selebar DILD tadi. Karakternya kayak gitu. Mas Anton kok bisa tahu? Karena memang dari sisi bid over di sini teman-teman lihat kalau misalnya saham bid overnya puluhan ribu kayak gini, itu biasanya range-nya naiknya ya 5%, ya 7% aja udah bagus lah. Ya, jadi 5% udah bagus, 7% udah bagus. Kalau dia mau ketarik sampai di atas 10% tuh ya pasti ya benar-benar ada sentimen atau istilahnya benar-benar mau narik. Tapi jarang kalau kita lihat polanya dia gerak rata-rata ya ini pernah 8% ya kan, 7%. Nggak pernah kan dia arah kayak Okas, kemudian kayak DILD yang naik belasan persen, nggak pernah. Oke, ini trade book-nya 165 nih, transaksi paling gede. Kalau saya sih best kapan hari saya bilang di grup kan ngomong buat swing ya. Ini targetnya 160, kemarin udah kena. Swingnya lagi 187 kalau best. 187 ke sini. Ya. Mas Anton kok bisa bilang 187 waktu di grup kapan hari ya? Ini karena ini targetnya. Ini udah breakout 160. Kan saya ngomong TP1 160, TP2 di 187 ya. Ajar boleh nih, Bres. Ajar boleh. Kalaupun nanti nyangkut, tinggal taruh swing aja karena ini memang saham swing kok. Aman ini. LK-nya juga bagus. Nah, ini yang HK 197 197.000, yang HQ 23.000. Jauh ya. Waduh, saya ngomong langsung teman-teman langsung nyikat semua nih. Langsung disikat 40.000 nih. Waduh. Jangan-jangan ada badannya nih di dalam nih. Langsung ketarik 168. Ya, kita fokus ke deal sama base aja deh. Bagus ini, deal sama base. Kalau buat yang telat entry, kalau base ya, kalau misal masih dapat ya di bawah 165, 164, 165 masih boleh. Targetnya ini ke berapa? 170, swingnya 187 pokoknya. Nah, sekarang gini, oke, saya agak nyantai dulu ya, sambil edukasi ya. Jadi biar teman-teman bisa nentuin entry. Apa namanya? Jadi kalau kita mau nentuin swing, saham swing, itu kita lihat view besarnya dulu. Nah, view besarnya Mas Anton pakai patokan apa? Nah, kita pakai patokan sama MA5 dan MA20 juga, tapi dikombinasikan sama MACD. MACD ini ya. Jadi cari kalau misalnya mau arahnya swing, cari MACD yang dia baru merah atau baru golden cross, baru naik ke atas, dan kalau bisa histogramnya atau barnya panjang ke atas. Nah, itu awal mula kita nge-swing. Nah, jadi kita ngelihat view besarnya pakai weekly, entry-nya pakai daily gitu. Nah, terus berikutnya kalau teman-teman ngelihat ini kan dari sisi momentum udah over ini ya, overbought banget ya, udah istilahnya mahal sekali ya. Nah, tapi karena momentum ini sifatnya dia leading indikator, jadi dia lebih cepat dibanding MA, dibanding MACD. Kalau MACD itu lagging indikator, makanya dia lebih lambat. Artinya, kalau misalnya dia lebih cepat, dia akan terus memberikan sinyal ini ya, apa namanya, overbought di sini. Jadi kalau ada sinyal jenuh beli di sini ya kita skip aja, jangan terlalu mengabaikan. Kita tetap patokannya MA5 aja gitu.
Saham koreksi dekat MA5 kita entry. Dia keluar jauh dari MA5 kita sell, gitu aja. Oke, terus apalagi nih teman-teman? Awan we buyback ada pas era. Era coba ya, kita cek era. Era ini bagus juga nih. Terima kasih Mas Bustano. Tadi DLD yang info siapa ya? Tadi bagus buat kita scalping. Terus ini postingnya bagus, ini ya. Ini lebih gede. Terus dari si Tradebook transaksi yang paling gede di 500 ada 498. Jadi kalau mau ngekor ngambil di 498 500 sama 500 ya. Nah, tapi nggak tahu dapat apa enggak. Nih. Kita cek grafiknya dulu ya. Ini era ini dia kaitannya sama ini, sama Aces sama MAPI. Jadi kalau Aces ditarik, digoreng, kemudian MAPI digoreng, era pasti ngikut. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita scalping saham, kita lihat ini, kita lihat apa namanya? Temennya yang satu sektor. Jadi kalau sektor retail digoreng, misalnya RAL, ada MAPI, ada apa namanya? Aces, ada era ditarik ya lainnya pasti ikut ditarik gitu. Nah ini Acesnya masih merah, tapi masih merah juga. Ini jalan sendiri berarti era ya. Oke. Tapi kalau era ini karena dia sekali lagi ya yang saya bilang tadi ya, biasanya kalau bid over puluhan ribu sampai ratusan ribu itu range-nya naiknya nggak bisa sampai puluhan persen, nggak bisa puluhan persen kayak Oktas, kayak DILD tadi. Jadi kita targetnya dikit aja. Jadi misalnya sekarang udah running naik 2%. Kita misalnya ambil 498 kayak katakanlah. Ya jualnya 505, 510. Nah, di antrian tebel kan ini ada 510, ada 520, ada 540 gitu ya. Jadi kalau tebel-tebel gini jangan berharap persentase yang lebar gitu. Justru kalau kayak gini sih karena dia naiknya per 5 poin enak. Per 5 poinnya dia naiknya 1%. Nah, 1% berarti istilahnya satu tick aja udah 1% kan, tinggal mainnya di value lotnya, value duitnya ataupun istilahnya volume, mainnya di situ. Oke, apalagi ya, sebetulnya Kija ini bagus juga, Kija ini apa namanya? Dia kemarin sempat ketarik gerak, masih sideways dia. Nah ini sempat ketarik, volumenya gede di sini. Nah ini di sini sebetulnya banyak sekali pemain gede yang kadang nyangkut juga gitu loh. Terus ini MACD-nya juga masih positif ya. Terus dari sisi LK-nya juga bagus. Ini udah di atas MA5. Cuman ini masih sideways Kija ini. Nah ini juga sama, bid overnya gede banget. Ini butuh duit yang agak gede untuk goreng. Butuh duit, maksudnya butuh bandar yang agak gede buat narik gitu loh. Karena market cap-nya juga 2,5 triliun. Lagi nih SMKL. SMKL masih diem sih, ini masih diem. Kita lihat chartnya. Waduh, udah naik 2 hari ya ini. Ini udah di atas MA5 jauh nih. Ini loh teman-teman, kalau kita trading pakai price action, itu pakainya simple aja sih. Nggak usah yang, apa ya, teman-teman tuh nggak usah yang, kalau saya pribadi sih bebas sih, cuman saya pribadi sih cari yang simple ya, biar teman-teman mudah memahami. Nah, ini MA5 kan di bawah nih, di 300 area ini. MA ini kan karena dia lagging, lambat, jadi dia nanti nyesuaiin. Nah, misalnya besok dia naik ke atas. Nah, nyesuaiin. Nah, candlestick ini juga nyesuaiin MA gitu loh. Jadi kalau udah di atas jauh MA5 kayak gini ya sebetulnya
tinggal turunnya aja. Tadi kan sempat ARB tuh. Nah, cuman ya ditarik lagi. Tapi arahnya turun. Kalau dari sisi teknikal arahnya turun nih. Apa namanya untuk SMKL. Terus ini juga sama kebentok resist di sini ya. Nah, ini ada area resist yang sulit ditembus. Nah, ini kebentok. Jadi wait and see untuk SMKL ya, teman-teman, wait and see, jangan asal scalping. Jangan dipikir harganya turun itu harus di scalping, enggak. Ya, jadi scalping itu momentum. Justru malah scalping itu kita ngelihat saham yang gerak, bukan saham yang merah gitu loh. DLD entry di berapa lagi, Mas? Oke, sekarang lagi koreksi ada ILD. Kalau saya sih kita lihat trade book-nya lagi paling gede di 199, 198, di bawahnya lagi ada 197, terus 194 sih. Tadi kan breakout-nya kan di 194. Kalau mau area ini 192 sampai 195 buat yang belum masuk ya. Area ini. Tadi kan yang pertama saya suruh entry di 190, dapat kan? Targetnya 200, 200 sudah kesentuh. Nah, ini lagi koreksi. Nah, ini teman-teman boleh entry di 194 sampai 196. Nah, ya. Tapi belinya pakai piramida. Piramida itu misal teman-teman alokasikan scalping misalnya katakanlah 10 juta gitu. Saldo cash-nya 100 juta gitu. Berarti kalau 10 juta itu kan cuma 10% dari 100 juta gitu kan. Artinya ya istilahnya mau dibawa kemanapun sahamnya itu ya teman-teman punya rasa aman karena money manajemennya cuma 10% dari saldo gitu loh. Nah, terus kemudian kalau 10 juta itu dibagi 3. Nah, misalnya sekali tembak 2 juta dulu atau 3 juta dulu. Kok confirm ya tembak lagi langsung 3 juta gitu. Nah, atau misalnya kalau turun tembak lagi nggak apa-apa. Itu sih. Oke, 197 udah ditebelin nih. Jadi arahnya didorong turun dikit dulu nih kayaknya nih DILD. Pada TP berapa Pak tadi? Pada 114 ya resistnya, 114. Pada ini sebetulnya kalaupun misalnya hari ini eh, nggak kena target resist 114, pokoknya nggak jebol ini loh. Kalau nggak jebol dari 100. Nah, ini jebol 100 harus cut loss. Nah, tapi kalau mau yang ketat lagi, kalau di bawah 105 cut loss nggak apa-apa. Nah, ini di bawah 105 cut loss nggak apa-apa kalau mau ketat lagi, tapi saran saya sih di bawah 100. Nah, ini masih dikocok sih kalau pada ini ya. Tapi so far dari sisi chart udah disupport banget. Tinggal nunggu reboundnya aja. Oke, tadi oke. Okas sudah susah sulit turun nih Okas udah di atas banget. Base tadi dapat, DLD dapat, udah selesai. Terus apa lagi ini teman-teman ada apa lagi nih? Total gerak Winmas kemarin RB sekarang ditarik. Wine. Terus terang saya nggak pernah beli si Wine. Kita lihat chartnya Wine. Tahu nggak kemarin ARB? Karena kalau secara teknikal dia udah di atas MA5 jauh. MA5-nya di bawah. Nah, ini di atas. Nah, hari ini tadi Wine sempat turun low-nya di 605. Nah, kalau misalnya teman-teman base entry based on technical itu ya di MA5 ini price action-nya 605 entry. Nah,
Itu kalau based on technical. Jadi istilahnya buy on weakness. Nah, istilahnya buy on weakness, beli ketika turun dekat MA5. Nah, kalau misalnya tip reading pakai bid offer, kita ngelihat dari sisi transaksi. Nah, transaksi ini kita lihat masih dominan yang HK, cuman tipis. Transaksinya sampai jam sekarang udah mencapai 1,3 miliar. Dari trade book kita lihat 645, kemudian 650. 625 ada 174. Wine ini dia nggak ada antrian tebel sama sekali sih. Ini nggak ada antrian tebel sama sekali. Ini antrian normalnya dia 168, 58. Ya antrian tebelnya mungkin 680 ini ya. 680, 690 gitu ya. 660 ini. Ini resistnya kita lihat 705 ya resistnya. Resistnya 705. Nah ini resistnya 705, 700 ini resist. Tapi dia bakal ngelewatin 690, 680 dulu. Nah, kalau mau ngambil pasang di 640 sampai 650 nih kalau mau ngambil. Nah, pasang di sini. Ini juga kelipatan 5 poin ya, satu tiknya 1%, jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, ini udah keisi rapat nih. Dari tadi dia ngetes 655 ya. 650 nggak kesentuh. Harusnya habis ini 660 dimakan nih habis ini. 660 jebol harusnya kenceng dia ke 680. Ya boleh ngambil dikit dulu 655 boleh. Kalau mau yakin nunggu 660 kemakan habis baru ikut. Hais Mas. Hais Hais ini sebetulnya juga saham swing ya Hais ini. Hais ini udah di support ya, udah di support. Terus nah ini masih distribusi sih. Ini masih distribusi. Kalau scalping jangan dulu kalau Hais. Ya ini saham swing ya. Jadi kalau mau entry lagi kita tunggu di area support ya. Di dekat 230 nanti misal mau entry lagi buat rencana swing boleh. Tapi bukan saham scalping ya ini ya, karena diem. Ais kalau pola flag cakep ya. Iya Mas, bener, cakep. Ais ini laporan keuangannya udah bagus Q1 kemarin, ya kan? Makanya kapan hari di grup saya rekomendasikan buy. Terus saya sempat entry juga, scalping juga, Andrea range 242 sampai 254 kemarin. Nah, terus, tapi kalau sekarang mau scalping jangan Hais. Bumi. Bumi masih diem ya, Bumi. Apa ya? Ya yang tadi saya bilang ya, bid offernya susah nih. Maksudnya bid offernya ini tebel banget. Jadi sektor batu bara kan lagi turun indeksnya gitu kan. Nggak ada sentimen pendukung pendukung untuk mendongkrak atau menarik nih saham gitu loh. Kecuali si bandar itu sendiri gitu loh. Kecuali si bandar itu sendiri. Total gerak
Iya tadi gerak ya 438, 430 kena jebol terus high-nya 438 terus turun lagi. Kita lihat ada antrian tebel 420 sama 410. Trade book-nya 434, 428 ini paling tebel nih, 426. Di antara ini loh teman-teman ya. Tadi kan sudah saya info ya. Total kalau mau ngikut ya 424, 428 kalau mau ngambil. Jualannya kalau di sini antrian tebelnya di 440 ya. Jualannya 438. Nanti bakal dites lagi nih. High sementara kan 438. Nanti siang atau nanti sore bakal dites lagi nih 438 total. Oke. Win up. Ya ya 16 tadi kan saya bilang ya 1660 kalau ketembus ya 1680 kena. Ini nunggu kejebol nih Win 660. Nah, ini ada yang guyur lagi. Win udah TP. Sip, happy cuan yang tadi ngambil Win. DILD sentimennya apa Mas? Rekom 195 sampai 194. DIL gini, kalau DILD itu kan sektor properti. Nah, saya ini masih prediksi ya. Kemungkinan kan kalau kita ngelihat tahun 2020 waktu COVID itu kemarin kan sentimennya memang saham-saham di sektor farmasi itu yang lagi digoreng kenceng-kencengan ya, karena memang waktu COVID banyak sekali kayak rumah sakit, obat-obatan yang dibutuhin. Dari situ laba perusahaan di sektor farmasi naik fantastis waktu COVID 2020. 2021 itu sentimennya bank digital. Jadi beberapa saham di bank digital pada beggar di 2021. 2022 itu tahunnya batu bara karena habis perang dari Rusia dan Ukraina memang harga komoditas lagi kenceng-kencengnya ya kan. Tapi namanya komoditas itu sifatnya musiman, siklikal ya istilahnya. Jadi ya setelah komoditas batu bara selesai, harga indeks batu bara turun, nah kemungkinan akan rotasi sektor lagi nih. Bisa juga ke sektor konsumer atau properti. Nah, ini masih prediksi saya ya, kemungkinan di 2023 ini sektor properti yang lagi jalan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat kemarin di kuartal 1 itu beberapa laba di sektor properti lumayan kenceng gitu loh. Dan kayak BSDE itu udah catnya udah uptrend, kemudian CTRA udah uptrend, kemudian LPKR juga udah nyusul, kemudian apalagi ya, BES sudah juga uptrend. DLD kan ini juga properti juga. Nah, ini juga sudah mulai ketarik nih. Ini dari sideways panjang loh. Nah, ini sudah mulai ketarik. Sorry, ini total ya. DILD. Nah, ini udah ketarik juga nih. Nah, udah ketarik. Asri. Terus di lain sisi DILD itu Lokehong masuk. Kalau nggak percaya teman-teman cek aja di RTI bisnis. Kalau nggak salah Lokehong punya porsi berapa persen tuh di DILD gitu. Cuman dia punya di bawah ya teman-teman ya, sama kayak
Sama kayak apa namanya GJTL, dia punya di bawah juga gitu loh. Bukan berarti DLD apa namanya, bukan berarti Lo Keng Hong punya kita langsung HK tuh enggak, kita tetap cari harga murah buat kita entry karena kan kita sifatnya trading, bisa scalping, bisa swing gitu kan. Beda kalau Lo Keng Hong kan dia apa ya, long investment gitu loh. Asri ini juga sudah ketarik naik ya kan. Tuh. Dari low-nya 144 ke sini udah berapa persen? Udah kali ya, mungkin 40% ada nih kayaknya nih. Nah, BMTR juga punya Pak Lo. Bener, BMTR dia nambah terus. Pak Lo Kehung nambah terus di BMTR. Cuman BMTR ini kan sektor media, ya kan? BMTR, terus ada MNCN, terus ada apa ya? SCMA. Tiga saham ini kalau dibilang murah ya udah murah semua, udah di bawah, apalagi MNCN udah di bawah. Cuman masalahnya sektor media ini sektornya lagi apa ya, lagi lesu, lagi diem. Mungkin dia bakal jalan di 2024 karena tahun pemilu. Itu teman-teman. Ya benar, buat pemilu. Ya kalau misalnya buat yang simpenan, duit nganggur, uang dingin, mau simpen, ya nggak masalah nyimpen BMTR gitu. Ini kan udah jalan pelan-pelan nih. Kalau saya lihat porsi investasinya Pak Lo Keng Hong itu yang paling besar itu di BMTR, itu kalau nggak salah 6% kalau nggak salah kepemilikan di BMTR. Kemarin baru nambah lagi total 1%. Cevin itu dia juga gede, Cevin. Pak Lo Keng Hong itu. Nah, ini udah jalan sih, udah jalan. Cuman kan saham ini kan ya buat scalping naiknya cuman 1%, 2% kan gitu. Kalau misalnya kita ngomong volatilitas dia lemot sahamnya gitu loh. Jadi kayak apa namanya, grupnya Haritano tuh kalau nggak apa ya, nggak digoreng bareng dia lemot, tiap hari naiknya ya gitu-gitu aja. LPKR sebetulnya ini menarik sekali sih, LPKR ini. Nah ini menarik sekali nih. Seret, nah ini turun, naik lagi, turun. Kalau misalnya dikasih lagi ya, dikasih lagi di 94, ya ngambil nggak masalah buat swing. Nah, ini kalau kita lihat weekly chart-nya ya. Jadi kalau teman-teman mengukur saham itu udah naik tinggi atau enggak, jangan dilihat daily-nya, tapi dilihat view besarnya di weekly chart-nya. Nah, ini saham downtrend parah, LPKR secara mayor trennya itu downtrend parah gitu loh. Nah, secara short term dia sudah recovery nih, udah recovery. Nah, kalau kita lihat dia potensinya masih bisa loh naik ke di atas 100, bisa ke 120 juga bisa gitu kan. Terus saham yang range di bawah 100 atau area 100 itu buat scalping juga enak. Satu tik aja udah 1% nih, 101 udah 1% gitu. Tadi teman-teman kalau misalnya sempat masuk di 98 ya udah TP gitu loh. Om Bris sudah boleh buy buat swing belum? Bris. Bris ini malah tunggu dulu sih kalau mau buat swing. Ini kayaknya direspon karena kemarin ada ini deh, ada phishing kemarin yang nyebabin dana nasabahnya ada beberapa yang hilang ya. Terus ini kayaknya direspon market negatif. Terus kita lihat ini udah jebol di bawah MA20, MA5 ya. Ini udah jebol. Ini makanya kemarin waktu live trading kan saya bilang hold ya kalau nggak ARB kalau sudah punya. Karena pagi kemarin belum direspon, sorenya dibanting 6%. Nah, kalau misalnya money manajemennya beli cuman dikit sekali, cuman 5% dari modal, ya mau nampung lagi nggak apa-apa. Cuman ini
masih baru ya, baru turun ya. Jadi kita tunggu area ini nih. Ini bisa turun ke sini nih. Nah, terus cuannya naik ke 855. Jadi kadang bid offer yang apa ya, jomplang sekali nih, kadang yang apa ya, saya pribadi juga saya agak ragu sih karena saya pribadi belum berpengalaman untuk entry di saham yang bid offernya aneh-aneh kayak gini. Kayak kemarin ada yang kasih PT MP. Nah sekarang ARB kan, kemarin sebelah kanan offernya jomplang banget, gede, yang kiri kosong gitu kan. Nah, kalau saya skip aja sih kalau ada bid offer yang aneh-aneh banget tuh skip aja gitu. Ini juga aneh sih. Kalau saya bilang ini fake bidnya kelewatan ini. Offernya kosong, nggak ada yang nebelin. Ya memang pas momentumnya sahamnya naik. Oke, Oka sudah telat ya. Oka sudah telat sekali, jangan entry ya. Udah 27%. Ya, palingan ya kalau misalnya dia diarahin ya sisanya tinggal 4 sampai 7% ya mungkin ya ke atasnya. Tapi resikonya kalau diguyur sampai bawah ya puluhan persen gitu loh teman-teman. Jadi setiap entry saham itu jangan jangan apa ya, jangan bayangin arahnya dulu, tapi bayangin risikonya dulu gitu loh. Kadang teman-teman tuh kadang Mas saham yang potensi arah apa, Mas saham yang potensi hari ini naik apa, jangan dilihat itunya dulu, tapi dilihat risiko ke bawahnya dulu gitu loh, baru entry. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup? Dia dapat 194 CL berapa? Baru masuk ya? Ya jangan di CL, ini masih 193. CL-nya sebentar. Ya CL-nya kalau 190 ketembus ya. CL-nya ke situ. Kalau ini kan antrian paling tebel nih 190. Kalau ini dijebol ikut CL nggak apa-apa. Tapi ini masih oke nih, nanti siang masih oke. Sampai nanti sore kemungkinan masih oke ya kalau posisinya masih kayak gini. Pasang jual aja di 197 boleh ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup, kalau nggak ada saya akhiri ya teman-teman ya. Semoga edukasi kita live trading bareng pagi ini tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan tetap semangat ya, tetap latihan trading ya. Semakin teman-teman latihan trading tiap hari, semakin teman-teman hafal bid offer itu gimana, technical itu gimana gitu. Tapi kalau teman-teman udah minus terus nyerah, nggak latihan lagi, ya teman-teman nggak pinter-pinter. Itu aja sih motivasi dari saya buat teman-teman. Oke, akhir kata saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.